Bismillah. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan perbedaan antara usul fikih, kaidah fikih, dan fikih muamalah. Menurut golongan Syafi'iyah mendefinisikan ilmu usul fikih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa usul fikih itu berfungsi untuk mengetahui dalil-dalil fikih, bukan untuk mengetahui hukum yang merupakan wilayah fikih saja. Sebagaimana usul fikih juga tidak merambah kepada wilayah dalil-dalil selain fikih. Contohnya seperti dalil-dalil nahu, dalil kalam, filsafat, dan lain sebagainya. Adapun kata ijmalan secara global menggambarkan bahwa usul fikih itu membicarakan dalil fikih secara umum atau global, bukan secara perinci, sebagaimana halnya fikih yang memang berbicara tentang hukum masing-masing masalah dengan dalilnya secara terperinci. Dengan arti kata, usul fikih membahas dalil secara global yang bisa masuk ke dalamnya, seperti dalam kaidah, yaitu hukum asal setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib kecuali ada dalil lain yang memalingkannya kepada hukum yang lainnya. Yang kedua yaitu kaidah ini bersifat umum dan global, tidak menyentuh masalah fikih satu persatu. Begitu juga ketika dikatakan bahwa qiyas itu dapat menjadi hujjah secara syar'i. Yang ketiga yaitu hal ini juga merupakan dalil secara global yang memberikan legitimasi penggunaan analogi dalam menyimpulkan hukum dalam berbagai masalah. Adapun usul fikih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabiyah memiliki definisi secara redaksional berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka mendefinisikan ilmu usul fikih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ilmu usul fikih merupakan sebuah ilmu yang berbicara tentang seputar kaidah-kaidah yang bersifat kuli atau umum yang melaluinya dapat diketahui berbagai hukum juz'i atau parsial yang masuk ke dalamnya, baik secara qad'i maupun secara zanni. Sebutan kata al-qaid di sini juga untuk memastikan bahwa usul fikih merupakan dalil-dalil bersifat umum, maka keluarlah sesuatu yang bersifat juz'i dan parsial, sebab hal tersebut tidaklah menjadi domain usul fikih sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dan kaidah fikih atau qaid fikih adalah salah satu cabang ilmu di dalam ilmu usul fikih. Kaidah fikih terdiri dari dua suku kata, yaitu kaidah qaid dan kaidah fikih fiqhiyah. Kata lain, qaid secara bahasa atau etimologi asal atau asas, yang berarti asas, landasan, dasar, basis atau fondasi. Dengan demikian kaidah fikih berarti asas, landasan, dasar, basis, dan fondasi fikih. Kaidah fikih berisi kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan hukum atau fikih. Kaidah fikih berbeda dengan kaidah usul fikih. Kaidah fikih memuat kaidah-kaidah dalam berijtihad, kaidah-kaidah tentang Quran dan Sunnah, kaidah ijma', kaidah qiyas, dan berbagai kaidah dalam metodologi berijtihad seperti kaidah maslahah, kaidah zat-zariyah, kaidah urf, kaidah dan sahabi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu fikih muamalah. Kata fikih secara etimologi
memiliki makna atau pengertian atau pemahaman. Yang pertama, menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan tentang keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah, dengan arti syariah atau Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amil amala yu'amilu, yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara ditentukannya muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara alam sekitar tanpa memandang perbedaan. Berdasarkan uraian sebelumnya atau yang di atas, dapat disimpulkan pengertian dari fikih muamalah ialah pengetahuan atau ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hukum piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami, dan dalil-dalil syara' yang terperinci. Mungkin cukup sekian jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.